Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan dalam 24 jam terakhir kita bisa lihat di sini cryptocurrency market rally sebesar 3,92% dengan total market cap mencapai di 1,87 triliun US dollars dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,08% dan peningkatan volume sebesar 48,08%. Nah, kita bisa lihat di sini tiba-tiba Bitcoin dengan cukup mengejutkan ya, menyentuh angka 50.000, bahkan weeknya sampai ke 50.300-an. Apakah ini pertanda Bitcoin akan lanjut ya? Lanjut tambah bullish? We'll see ya. Hari ini seperti biasa kita akan bagi menjadi dua bagian. DCBT sesi pertama adalah untuk Bitcoin dan Ethereum. Untuk sesi kedua kita akan membahas lebih ke altcoins. Nah, buat lo yang pengen pair favorit lo dibahas di DCBT di sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak yang minta, kita akan bahas di DCBT sesi kedua. Oke, untuk Ethereum terjadi pump sebesar 6,21% dalam 24 jam terakhir, yang membuat Ethereum sekarang ada di angka 2.656 ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan ingatkan bahwa TCI sekarang sudah aktif di Twitter atau di X. Buat yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, dimana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes. Nah, selanjutnya kita akan geser ke ekonomi kalender. Untuk hari ini tuh kita masukin ke GMT Plus 7 seperti biasa. Tanggal 13 Februari hari Selasa dari US akan keluar 3 data penting nih ya, semuanya CPI. Yang pertama core CPI ini semua jamnya sama ya, setengah 9. Core CPI bulan Januari. Nah, harapan kita apa? Harapan kita adalah dia lebih rendah. Yes, harapan kita adalah lebih rendah daripada forecast. Berarti lebih rendah daripada 0,3%. Selanjutnya untuk CPI bulan Januari harusnya sama ya. Harapan kita juga dia lebih rendah daripada ekspektasi. Nah, berarti lebih rendah daripada 0,2. Dan untuk yang ini yearly ya. Untuk yang yearly harapan kita itu dia sama juga lebih rendah, berarti lebih rendah pada 2,9%. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya. Ini tiga data penting dari US, dan CPI tentunya akan sangat mempengaruhi kebijakan The Fed. Jadi siap-siap ada kemungkinan terjadi gejolak di market, tergantung dari hasil tiga fundamental dari US ini ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke tanggal 14 Februari. Dari US akan keluar apa nih? Akan keluar crude oil inventories. That's it. Cuma satu aja besok ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser dan melihat data likuidasi. Nggak main-main ya. Dalam 24 jam terakhir, 55.669 trader terlikuidasi ya. Terlikuidasi itu artinya bukan kita kena cut loss, enggak ya. Berarti ya sesuai dengan namanya, kena liquid, posisinya bangkrut ya. Artinya 55.669 trader ini over leverage ya. Dan likuidasi ini mencapai 188,22 juta US dollars ya, bukan rupiah, US dollars. Jadi nggak main-main ya. Dan otomatis secara garis besarnya lebih banyak karena short ya. Untuk overallnya dalam 24 jam terakhir 71,56% itu yang terlikuidasi adalah posisi short. Berarti sekitar 29%-an atau 28%-an lah kalau kita bulatkan ke bawah ya. Itu posisi long ya. Jadi kebayang walaupun ngepam gini, posisi long pun bisa tetap ada yang kena ya, kena likuidasi. Artinya lagi-lagi itu mengindikasikan bahwa banyak orang yang over leverage ya. Jadi ingat, hati-hati jangan sampai masuk ke dalam statistik ini. Next kita geser ke analisis di Twitter. Kita bisa lihat di sini ya, 49.000 sudah ketembus, dan kita sudah di ya deket-deket 50.000 ya, dekat-dekat 50.000. Sekarang di 49 something nih. Daily close kemarin itu di 49.937. Jadi sangat dekat ke 50 ribuan. Nah, pertanyaannya apakah ke 60 ribu akan dalam waktu dekat ya? We'll see. Tapi yang pasti sih kalau menurut gua, kita masih ada kemungkinan koreksi dulu kayak gini, karena ya lu lihat sendiri ya. Ini udah berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah 8 hari berturut-turut bullish candle. Dan ini udah naik 17%-an ke harga running sekarang.
logikanya minimal dia retest dulu ke 47 ribuan begitu ya. Nah, itu kurang lebih untuk analisa di Twitter ya. Bahkan mungkin arguably bisa lebih daripada 47.000. Maybe bisa kayak daerah 44. Kalau kita ngomongin struktur terdekat gitu ya, struktur bukan terdekat tapi sebenarnya struktur dari yang paling recent di sini ya. Di angka 43.517. Pasti nggak? Ya nggak ada yang pasti. Makanya kita akumulasi jangka panjang. Makanya kita bahas balik meja di mana aja setiap hari ya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke Bitcoin. Secara overall ya ini bahkan melebihi dari ekspektasi ya. Harapan kita kan dia bisa bertahan di atas dari 47.000. Itu aja dulu, nggak banyak yang aneh-aneh. Ternyata bukan cuma bisa berhasil bertahan, tapi malah rally ya. Rally sampai ke angka 50.300 week tertingginya ya. Nah, ini jelas ya Bitcoin membuat suatu higher high yang signifikan dibandingkan di sini. Nah, ini kalau kita kontraskan dengan beberapa alts lain seperti Ethereum yang udah mulai mendekati ya, lalu ya maksud mulai mendekati posisi Bitcoin ya, di mana dia udah signifikan higher high. Kalau untuk yang lain seperti FTM, BNB, lalu BNB mungkin oke lah, dia udah kayak Ethereum lah. Kayak buat yang lain seperti Manta, PP, Render, Avex gitu ya, mereka masih lumayan jauh dari posisi high yang terjadi di sekitar Desember 2023 gitu ya. Nah, jadi ya lagi-lagi kalau menurut gua kunci dari sekarang yaitu adalah Bitcoin bisa tetap mempertahankan bullish momentumnya. Dan kalau ngomongin resiko, ada nggak bang resikonya ternyata drop lagi gitu ya? Ada sih sebenarnya ya. Kita harus bahas gitu. Kita harus bahas possibility-nya. Karena ini terjadi, ya gue udah siapin nih. Itu terjadi di 2016 di mana waktu itu terjadi weekly close signifikan di atas dari 0,618. Nah, kita bisa di sini nih. Di tanggal 13 Juni. Dia weekly close di atas, tiba-tiba apa yang terjadi? Boom, drop ya. Dia ngedump 16,67%. Lanjut lagi turun kalau kita ambil dari sini ya. Ini lanjut lagi turun sampai titik terendahnya itu di angka 38,18. Pasti nggak bang? Nggak ada yang pasti. Tapi kita harus siap ada possibility seperti ini ya. Karena kalau kita lihat di sini, secara ini udah 4 minggu berturut-turut tanpa koreksi signifikan di weekly. Nah kalau kita di sini kondisinya udah menuju ke 4 minggu juga begitu. Jadi ada mungkin bisa turun lagi begitu ya. Karena kalau kita lihat dari cycle ke cycle 0,618 ya, yang di sini nih, yang warna apa ini, hijau kebiru-biruan ya. Kita bisa di sini juga ya, kena drop ya. Di sini juga sama ya, yang kena dan sedikit fake out drop lagi. Bahkan di 2012 pun kalau kita lihat di sini apa yang terjadi sama kondisinya ya. Kena di sini di 0,618 dan koreksi. Koreksinya itu puluhan persen minimal gitu ya. Jadi ya kita lihat, semoga aja sih, kalau gue pribadi sih pengen ya udah lanjut aja naik ke atas. Tapi kita harus siap dengan possibility ini ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan bull support band. Plus satu lagi. Andaikan sampai terjadi koreksi signifikan di Bitcoin, kita masih ada bull support band yang sekarang itu ada di angka 39.845 sampai 39.356 ya. Jadi ya sebenarnya masih banyak support di bawah sih ya. Nah, PR besar makronya jangan sampai tembus dari sana kalau bisa ya. Maksimum 40 ribuan deh ya. Mantul. Nah, itu untuk lanjut ke atasnya chance besar gitu ya. Next kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini dia malah opennya di atas dari 104,15. Nah, jadi kita bisa di sini ini lebih cenderung ke demand dari Bitcoin yang membuat dia naik begitu. Karena kalau kita lihat secara pada normalnya indeks dolar melemah, biasanya Bitcoin akan melemah ya. Saat indeks dolar menguat, cenderung biasanya Bitcoin atau risk on aset akan melemah ya. Sama kayak di sini deh biasanya ya, kayak kita lihat gold gitu cenderung melemah. Nah, tetapi kali ini enggak, berarti ya lagi-lagi ini menunjukkan bahwa demand dari Bitcoin cukup kuat dalam beberapa hari terakhir.
Nah, tapi tetap harapan kita adalah indeks dolar tetap melemah. Jadi semoga dalam beberapa hari ke depan dia kembali daily close di bawah dari 104,15 dan lanjut membuat lower low dan lower high ya. Kurang lebih PR untuk indeks dolar. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Dan sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, dan kita akan lanjut ke pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya secara buy limit. Masih mirip-mirip seperti kemarin. Buy limit pertama di angka 47.000 lebih 28 USD. Buy limit kedua di angka 44.981 dan buy limit ketiga di angka 44.235 atau di MA20, which is itu tipis banget lah ya. Perbedaannya tipis. Untuk posisi spotnya seperti itu. Untuk posisi futuresnya mungkin yang paling kita bisa lihat sekarang adalah posisi long apabila terjadi nanti retest 1, retest 2 di angka 47.000 lebih 28 USD ya. Target TP di mana? Target TP-nya nanti di struktur baru yang terbentuk sekarang ini ya, karena at some point Bitcoin akan terjadi koreksi gitu ya. Itu kurang lebih untuk posisi futures di Bitcoin ya. Secara struktur seperti yang gue sudah katakan di depan, doing good karena dia berhasil memecahkan struktur lower low, lower high, lower low, lower high, lower low di sini menjadi higher high, higher low, dan higher high lagi ya. Cuma tinggal kita lihat nih, ini udah berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah 8 hari tanpa terjadi koreksi signifikan. Nah ya lu lihat sendiri deh. Kalau biasanya sudah beberapa hari berturut-turut tidak ada bearish candle, biasanya akan terjadi koreksi. Koreksinya kapan dan sebesar apa? Kecenderungannya akan lebih besar apabila lupa koreksi. Begitu ya, kayak di sini ya. Di sini mungkin nggak terlalu parah tapi ujungnya ada juga ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum dia terjadi pump sebesar 6,07% kemarin ya. Sampai jam 7 pagi tadi sih tepatnya ya. Nah, kalau kita bisa di sini artinya akan ada buy limit baru. Buy limit pertama di angka 2570,7, buy limit kedua di angka 2492,3 dan buy limit ketiga di angka 2419. Itu untuk posisi spot di Ethereum ya. Nah, untuk posisi futuresnya gimana? Untuk posisi futuresnya mirip-mirip seperti Bitcoin sih ya. Tapi sebelum dari itu posisi longnya udah kena target TP nih. Retest 1, retest 2 kena target TP dan sudah profit sebesar 3,16%. Not bad ya. Nah, setup selanjutnya mirip seperti BTC. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 2570,7, kita bisa buka posisi long dengan target TP nanti di struktur baru yang terbentuk dalam beberapa hari ke depan ini ya. Karena lagi-lagi at some point kalau sampai dia turun ke sini pasti akan ada terjadi koreksi dan struktur baru ya.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum ya. Dan gue ingatkan hari ini, ingat ada 3 data penting dari US. CPI ini biasanya menjadi salah satu tolak ukur dari The Fed untuk melakukan kebijakan seperti apa. Semoga semuanya di bawah dari ekspektasi ya. Nah, apabila di bawah ekspektasi, possibility-nya indeks dolar akan melemah dan cenderung bisa membuat risk on asset meningkat. Seperti biasa gue ingatkan juga, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.